dan melihat tawaran pekerjaan ke Kamboja sebagai customer service dan juga digital marketing di daerah Kamboja. Disitulah mereka langsung mengatakan kepada kami, kalau kalian sudah sampai di sini maka kerjakanlah apa yang kami perintahkan. Oh, ini udah nggak betul ini, dari awalnya mereka udah bohong, bagaimana ke depannya seperti itu kan. Nah, dari sanalah saya mulai menyusun rencana bagaimana saya bisa keluar dari perusahaan itu. Dan akan terjadi kepada kita, yang pertama itu kita akan dijual ke perusahaan yang perusahaan itu akan melakukan tindakan kekerasan. Jadi langsung lapor ke keluarga setelah tahu kondisinya? Ya, langsung ke keluarga. Saya minta bantuan untuk dikirimkan tebusan supaya saya bisa keluar dari perusahaan itu. Cuman sayangnya keluarga tidak ada dana untuk memberikan ke saya. Jadi keluarga akhirnya melaporkan kasus ini ke Badan Perlindungan Migran Indonesia atau lebih disingkatnya dengan BP2MI Aceh. Oke, langsung melapor ke situ. Langsung melapor ke situ. Dan itu berarti Reza di sana kurang lebih 2 mingguan ya? 2 di mingguan. tempat itu ya. Iya. Berarti sempat bekerja juga. Ya gini, setelah keluarga melapor kepada BP2MI, terus BP2MI pun langsung berkomunikasi dengan saya bahwasannya mereka akan menyelamatkan saya dari perusahaan itu. Cuman saya harus berpura-pura. Ketika masih di perusahaan itu saya harus berpura-pura bekerja sebagaimana biasanya supaya tidak ketahuan oleh mereka. Nah, kalau misalkan saya ketahuan sama mereka, saya melapor kepada pihak berwajib seperti BP2MI, pasti nyawa saya akan terancam seperti itu. Dan saya pun di situ istilahnya saya pura-pura bekerja supaya tidak terlihat bahwasanya saya ingin pulang. Jadi dari peristiwa itu saya pun tetap bekerja, cuma saya tetap berkomunikasi terus dengan salah satu staf BP2MI, dan juga saya terus berkomunikasi dengan polisi Kamboja sendiri supaya bisa menyelamatkan saya dari perusahaan itu. Oke, jadi tadi Reza sempat sebut bahwa dipekerjakan untuk kembali menipu gitu ya di sana ya. Ada agensi bodongnya, ada investasi bodongnya. Jadi gimana sih pekerjaan yang dilakukan saat itu, Reza? Iya, kita di sana dipaksa menjadi wanita karir. Kita ada sebuah akun di Facebook sama di Instagram, yang mana di kedua akun ini kita menjadi wanita karir yang sukses. Di mana jadi Reza diminta kelola akun gitu ya? Iya, kelola akun untuk menjadi wanita karir dan sukses untuk mencari korban. Nah, korban ini siapa? Korban ini ialah para TKI yang bekerja di luar negeri, itu laki-laki. Rata-rata laki-laki yang dicari untuk dijadikan korban, yang mana korban ini akan diiming-imingi untuk melakukan investasi bodong. Oleh kita. Berarti Reza sempat melakukan. Kemarin itu saya sempat juga sambilan saya berpura-pura lah untuk bekerja di sana, dan saya juga sambil mencari juga si korban ini, mencari member untuk ditipu seperti itu. Cuman saya tidak sampai mereka melakukan depo. Jadi cuman sampai di chattingnya aja, tidak sampai mereka melakukan deposit untuk di investasi bodong ini tadi kayak gitu. Oke, jadi Reza selama 2 minggu sempat bekerja di sana. Apa yang dialami? Ada ya perlakuan dari jam kerja, kemudian perlakuan selama bekerja tuh gimana sih? Iya, untuk jam kerjanya sendiri kita memang tidak sesuai di sana. Dikatakan di awal itu 8 jam per hari, cuman di sana itu kita selalu lembur, selalu 14 jam kerja. Itu dari jam 9 sampai jam 12 malam. Dan kalau tidak ada Pak member ditambah lagi jam kerjanya itu. Jam kerjanya itu sampai lembur, dan mereka tetap mengejar targetnya seperti itu. Dan ketika kita lewat jam kerja pun tidak dihitung lembur oleh mereka. Ada perlakuan ini enggak sih yang aneh-aneh? Ya, karena kemarin itu saya udah disorot sama mereka karena saya memang ingin mau pulang kemarin itu. Mereka udah tahu juga, jadi saya sering mendapatkan hukuman lah di sana. Hukuman dari mereka, misalkan saya disuruh
lari berapa kali, terus disuruh push up, terus saya dimalu-malu di depan orang itu juga karena saya ini memang nampak kemarin itu memang tidak mau di sini. Mereka udah tahu, cuman saya sudah memberontak lah dari iya, awal gitu ya. Iya, cuma saya berpura-pura aja di sana kayak gitu. Cuman mereka mungkin udah sedikit tahu. Ya udah, saya sering sekali mendapatkan perlakuan ancaman juga, sering dibilang kalau kamu tidak mendapatkan member, kami akan jual kamu. Itu yang membuat saya semakin ancaman takut. yang tiap hari disampaikan. Iya, betul. Seperti itu. Oke. Nah, jadi kan Reza begitu sampai di situ langsung curiga dan Iya. sempat memberontak juga di awal bahwa saya pengen pulang nih gitu Iya. ya. Itu kawan-kawan yang lain gimana kayak gitu? Iya. Ada apa merasakan yang sama lah, istilahnya pengen pulang lah gitu. Iya. Kalau bisa dibilang kita semua di situ memang terjebak, tapi ada sebagian juga yang ingin bekerja, ada sebagian juga yang mau pulang seperti itu. Dan kebetulan saya kemarin itu memang mau pulang, jadi saya hanya mengajak teman-teman saya saja yang satu kamar. Kenapa saya tidak mengajak teman-teman yang lain? Karena kondisi waktu itu saya tidak karena kondisi waktu itu pun saya ragu untuk menyampaikannya kepada orang lain. Kenapa? Karena di sana itu setiap informasi itu pasti akan bocor kemana-mana. Jadi saya takut kalau misalkan saya memberitahukan kepada yang di luar kamar, pasti saya yang kena, dan pasti saya akan terancam juga di akhirnya. Saya takutnya seperti itu. Jadi saya hanya mengajak teman-teman yang satu kamar saya saja untuk diselamatkan oleh polisi Kamboja dan melaporkan ke nomor polisi Kamboja tersebut. Seperti itu. Berarti di minggu pertama langsung dilaporkan. Iya. Dan menunggu gitu ya. Seminggu menunggu penjemputan itu seminggu. Menunggunya. Kemudian gimana sampai akhirnya bisa dijemput Iya. sama kepolisian Kamboja? Iya. Yang mana ya sebelumnya juga kan HP saya kan disita tuh dari pagi sampai malam. Jadi saya hanya bisa berkomunikasi itu malam saja ketika pulang dari kerja. Nah, disitulah saya memanfaatkan waktu untuk berkomunikasi dengan staf BP2MI dan juga mengirim pesan langsung kepada nomor polisi Kamboja di sana. Dan itu terus saya lakukan selama saya berpura-pura bekerja di perusahaan itu. Nah, ketika sampai pada hari H penjemputan, saya masih berkomunikasi dengan polisi Kamboja tersebut, yang mana kebetulan pada hari itu kami sedang libur setengah hari, jadi saya bisa berkomunikasi secara penuh di pagi hari dengan si polisi itu. Dan kebetulan juga pada hari itu juga polisinya akan menjemput kami. Iya, alhamdulillah seperti itu. Dan di sanalah saya mulai mengechat, mengirim pesan kepada polisi tersebut, share lokasi, gedung, dan juga kamar kami untuk penjemputan di kamar kami. Dan alhamdulillah di jam 2 siang akhirnya kami dijemput sama polisi di sana. Dan pas penjemputan itu sendiri memang cukup dramatis sekali karena semua orang tuh keluar gedung melihat kami dijemput, dan juga bos-bos Cina dan lain juga turun untuk menghalangi kami untuk keluar dari sana. Cuman karena sudah ada polisi jadi kami aman. Dan saya sempat gemetaran, sempat nangis juga karena ada teman-teman juga yang pengen ikut, cuman mereka tidak bisa ikut karena kenapa? Karena seperti yang saya bilang tadi, saya hanya mengirim nama-nama teman saya saja seperti itu. Dan saya pikir juga pas penjemputan itu kemarin bisa diambil semua teman-teman saya, tapi tidak, hanya yang diambil yang terdata saja dari berapa orang penyelamatan hari itu? Cuman saya sama dua teman saya saja, bertiga. Dan sempat nangis juga karena teman-teman lain juga minta ikut untuk dijemput, cuman polisinya bilang tidak bisa, yang terdata saja yang dijemput seperti itu kan. Akhirnya sampailah keluar gedung dan kami pun dimasukkan ke mobil polisi. Nah, disitulah akhirnya kami dibawa, dan merasa aman, dibawa lah kami ke luar gedung. Dan sampai di luar gedung pun kami masih harus ke ruangan si bos besar, istilahnya bos besar dari perusahaan itu. Nah, di ruangan itu kami juga diperiksa, HP kami disita, HP kami diambil. Itu dengan polisi. Dengan polisi. Ke tempat itu kami harus ke sana dulu, ke tempat bos besar itu dulu. Jumpa dengan bos besarnya. Ya, jumpa bos besarnya.
Terus ditanya-tanya sama pembesarnya, kenapa kalian berani melapor seperti ini? Terus saya bilang, kami tidak mau bekerja sebagai penipu, saya bilang gitu. Dan selama di ruangan itu juga HP saya itu diambil dan direset semua bukti-bukti yang mengancam perusahaan itu. Oke. Jadi semua bukti godongnya gambar-gambar godong itu, terus kayak tiket pesawat juga itu kan sebagai bukti ya. Itu dihapus, dihilangkan itu semua sama mereka. Di depan kepolisian. Di depan kepolisian mereka menghilangkan HP kami, diambil, dihilangkan semua yang menjadi ancaman bagi perusahaan tersebut, dan paspor kami tidak dikembalikan. Itu yang sangat susah bagi kami kemarin itu. Dan akhirnya setelah beres mereka menghilangkan semua jejak bukti di handphone, baru kami bisa keluar. Baru polisi mengantar kami ke pos polisi terdekat di sana, diantar lagi. Ya, gitu. Dan proses kepulangan itu berapa lama akhirnya sampai Reza bisa ke Aceh nih? Kalau prosesnya itu memang lama. Kita pas keluar dari situ, kita diperiksa lagi sama polisinya, diinterview lagi, seperti kronologi awal berangkatnya, menggunakan visa apa, menggunakan paspor apa, segala macam. Dan itu pakai bahasa Inggris di sana kemarin ngomongnya. Terus setelah diperiksa itu mendekam 1 hari di kantor itu. Terus besok kami dibawa ke camp polisi. Di sana kami menginap selama beberapa hari dan diperiksa juga, diwawancara lagi segala macam, difoto juga sama mereka. Di prosesnya berarti kurang lebih proses itu berapa lama tuh makan waktunya aja? Hampir 2 minggu juga. Jadi totalnya itu sebulan. Sebulan di Kamboja. Kemudian akhirnya alhamdulillah bisa pulang ke Indonesia. Oke. Sekarang udah di Indonesia, udah di Aceh lagi. Gimana perasaannya Reza? Ya alhamdulillah bisa selamat juga kemarin itu. Saya pikir, saya masih ragu juga kemarin apakah akan diselamatkan atau tidak, karena kan semua kan ikut proses. Pasti proses itu kan kita kan nggak akan tahu apakah lama ataupun cepat ataupun lama. Tapi alhamdulillah Allah mudahkan, dimudahkan, akhirnya bisa pulang ke Indonesia. Pertama kita sampai ke Jakarta dulu, itu masih diperiksa lagi. Terus sampai sesudah pemeriksaan dari Bareskrim polisi, baru bisa pulang ke Aceh. Itulah memang waktunya cukup lama juga untuk proses bisa pulang gitu ya. Apa aktivitas Reza saat ini apa sih? Kalau untuk sekarang aktivitasnya mungkin lebih mengisi waktu aja, juga lebih mencari informasi yang lebih detail ketika kita ingin bekerja ke luar negeri. Kita doakan sukses Reza dan bisa kembali mendapatkan pekerjaannya di sini ya, dan dengan kondisi yang insya Allah jauh lebih baik gitu. Amin ya. Oke, terima kasih nih Reza sudah berbagi pengalamannya, dan ini karena bisa menjadi sebagai informasi untuk masyarakat ya secara luas untuk lebih waspada kayak gitu. Dengan kalau misalnya ada informasi lowongan kerja itu memang harus dicek betul-betul. Benar sekali ya. Jangan sampai ada yang terjebak lagi. Tapi alhamdulillahnya memang Reza dan 2 kawannya berhasil selamat dan juga dipulangkan. Sampaikan sedikit boleh. Gini, untuk teman-teman yang memang ingin sekali bekerja ke luar negeri, yang pertama sekali yang harus kalian lakukan itu ialah untuk bekerja ke luar negeri itu tidak semudah yang seperti saya bilang tadi. Tidak hanya menggunakan paspor, tapi kita juga harus mengurus dokumen-dokumen yang mana kita bisa mengurusnya itu di Disnaker, Dinas Tenaga Kerja. Terus kita juga cari informasi mengenai PT yang itu tadi, apakah PT itu ilegal ataupun resmi seperti itu. Dan ketika kita ragu terhadap perusahaan tersebut, kita bisa menanyakannya kepada Disnaker di kota masing-masing ataupun kepada BP2MI, Badan Perlindungan Migran Indonesia. Dan di sana itu sudah tertera informasi mengenai aktual dari perusahaan-perusahaan yang memang sedang membutuhkan pekerjaan seperti itu. Itu jadi pelajaran penting untuk semuanya. Terima kasih sekali lagi Reza. Terima kasih juga untuk sahabat Atara ya yang sudah menonton kita di podcast edisi hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata.
Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.